petunjukku, bukan baca loh, mengikuti. Berarti dibaca, difahami, dipraktekkan. Maka kata Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, fala yadillu, dia nggak bakal sesat, wala yashqa, tidak akan susah hidupnya, tidak akan sesat dia. Makanya selesai Ramadan, bukan cuma selesai Ramadan, aktivitas kita mau Ramadan di luar Ramadan, maka Al-Quran itu harus kita jadikan sahabat. Yang kita interaksi dengannya, kita faham tentangnya. Kalau sahabat kan ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, alladzi hadana li hada, yang memberikan kita petunjuk hidayah untuk hadir di majelis ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tanpa hidayahnya, tanpa petunjuknya, maka bisa jadi kita menjadi orang-orang yang jauh dari kebaikan. Walladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana, dan Allah juga yang menyatukan hati-hati kita. Fasbahna bi ni'mati ikhwana, dan melimpahkan kepada kita nikmat bersaudara, bersilaturahim dalam keluarga besar KB Bukopin Syariah. Saya kira keluarga besar, ternyata bukan. Ya, tapi nggak apa, ini kayak di keluarga besar. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus berada pada hidayahnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan di sini, juga teman-teman semua, para jamaah. Hari ini 27 Ramadan. Alhamdulillah, optimalisasi Ramadan sudah kita usahakan. What's next ya, berikutnya apa gitu. Apakah Ramadan cuma sekedar Ramadan? Maka salah satu yang saya tawarkan dalam tema ini adalah bersahabat dengan Al-Quran. Karena salah satu ketika kita ingin bisa istiqomah dalam nilai-nilai kebaikan, jadilah sahabat Al-Quran. Ya, boleh sambil nulis ya. Kameranya muter juga enggak? Ya, ini biar nggak ngantuk sebenarnya. Jadi kalau orang cuma dengar biasanya sering ngantuk ya. Shahibul Quran. Ya. Kenapa saya menyebut dengan sahabat Al-Quran? Bukan qari'ul Quran, bukan pembaca Al-Quran. Ini based on-nya adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti, maka sesungguhnya dia Al-Quran ya'ti, akan hadir, akan datang. Yaumal qiyamah, hari kiamat, syafi'an, menjadi syafaat. Ya, syafi'an li ashabih, untuk sahabat-sahabat Al-Quran. Sahib itu satu, jamannya ashab. Ya. Jadi orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran adalah sahabat-sahabatnya Al-Quran. Siapa itu sahabat? Orang yang dekat. Sahabat tuh kenal, sahabat tuh rindu, sahabat tuh kangen, sahabat tuh senantiasa interaksi, nggak ada rasa bosan. Apakah kita sudah seperti itu dengan Al-Quran? Maka salah satu cara kita bisa istiqomah dalam setiap kebaikan yang sudah kita lakukan adalah senantiasa kita menjadikan Al-Quran sahabat kita. Karena di sana ada motivasi, di sana ada peringatan, di sana ada kabar gembira, di sana ada cerita-cerita orang-orang yang sukses, yang dijanjikan surga. Di sana juga ada cerita kisah mereka yang gagal, kemudian calon petunjuk penduduk neraka. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dan kita memahaminya, maka ketika kita lagi down,
Allah memberikan hidayahnya, petunjuknya dengan berbagai caranya dalam Al-Quran, baik dari kisah-kisah para nabi ataupun motivasi penduduk-penduduk surga yang mereka memiliki ciri-ciri dan segala macamnya. Maka mudah-mudahan di sana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita melalui Al-Quran. Dan Quran ini adalah kalamullah munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kenapa turunnya itu secara bertahap? Karena itu menjadi guidance, menjadi panduan. Ketika ayat itu turun, difahami, kemudian diamalkan. Jadi solusi, way of life-nya itu dapat. Nah, makanya kita juga seperti itu. Cuma bedanya kalau dulu turunnya bertahap, kalau kita udah ada semua. Ya, sehingga mereka itu semangatnya itu ketika belum ada solusi nunggu dari Quran, nunggu wahyu. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah didatangi oleh orang Quraisy bertanya tentang ruh, bertanya tentang Dzulqarnain, ya, bertanya tentang Ashabul Kahfi, maka kata Rasulullah jawabannya besok, godan besok. Ternyata besok nggak turun ayat. Maksudnya besok tuh nunggu jawaban dari Allah, nggak turun juga. Jadi ada solusi dari pertanyaan itu nanti akan dijelaskan oleh Allah. Ternyata besok nggak turun, sebulan nggak turun ayat. Seakan-akan ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Sekalinya ayat itu turun, bukan menjelaskan tentang ruh, bukan menjelaskan tentang pertanyaan tadi, tapi teguran kepada Rasulullah SAW dengan kalimat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Surat Al-Kahfi. La taqulanna, jangan sekali-kali engkau mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan kerjakannya besok. La taqulanna, ada nun taukidnya di sana. Jangan sekali-kali mengatakan besok. Illa ayyasha Allah, melainkan jika Allah menghendaki, insya Allah. Ya. Artinya jangan mendahului takdir. Besok deh, gitu. Pasti nih, iya, masa lu nggak percaya sama gua, gitu kan? Sewerewer deh katanya kadang, apa kayak gitu. Peluang gagal tuh pasti ada untuk besok. Nggak siapa yang tahu. Wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun nafsu, satu jiwa pun tadri yang tahu mada taksibu ghadan, apa yang akan dikerjakannya besok. Ini besok nih, nggak ada yang tahu. Planning iya, rencana betul, keinginan pasti ada, tapi fixnya akan terjadi Allahu a'lam. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Itu suratnya surat Luqman ayat terakhir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal meninggal, bakal wafat. Artinya masalah kematian, masalah besok itu Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Ustaz Furqan bisa nggak ngisi Bukopin tanggal sekian? Siap, insya Allah. Karena peran Allah itu sangat besar untuk terjadinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya libatkan Allah dalam setiap aktivitas. Sekarang kita pada hakikatnya nahnu du'afa, kita ini semua lemah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kenapa pemilihan tema ini untuk membingkai kita, saya pribadi dan kita semua, agar apa? Agar hidup kita senantiasa mendapatkan terus kebaikan. Dan Allah janjikan, ya, ketika kita menjadi sahabat Al-Quran, maka ya, kita bukan cuma sebagai pembaca Al-Quran, ya, karena kalau baca Quran tuh harus. Suratnya surat 2 ayat 121. Jadi kalau orang beriman kepada Quran itu harus baca. Dan bacanya harus benar, ada frekuensinya secara kuantitas, ada secara kualitasnya, baik bacaannya. Ada yang punya gadget? Silakan buka Qurannya, surat kedua ayat 121. Biar nggak ngantuk Pak, ya lihat. Ya, nanti kelihatan ayatnya sambil baca terjemahnya.
Saya coba menguatkan, ya, nanti bisa dilihat. Surat kedua surat apa, Pak? Al-Baqarah. Kalau yang ketiga apa? Al-Imran atau Ali Imran? Nah, ingat ya, Ali Imran ya. Artinya keluarganya Imran, bukan Al-Imran ya. Enggak semua pakai al ya. Nanti ada Fussilat bukan Al-Fussilat, ada Toha bukan Al-Toha, bukan ya. Ya, harus paham juga kita ya. Nah, surat kedua 121. Ada yang mau baca terjemahnya? Arabnya itu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Boleh ada yang mau baca? Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Ya. Itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi. Tulisannya haqqa tilawatihi. Haqqa benar, tilawah bacaan. Cuma terjemahannya sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa Arabnya, orang yang kami berikan mereka Alkitab, untuk kita berarti Al-Quran, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah yatlunahu, dia membacanya. Yatluna itu fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu present continuous tense. Artinya apa? Apa? Berkelanjutan. Enggak tempo-tempo. Ya, bukan cuma di Ramadan, bukan cuma di malam Jumat, tapi daily activitiesnya ada interaksi dengan Al-Quran. Dan itulah sahabat Al-Quran, dia orang beriman. Yatlunahu, membacanya itu secara frekuensi, secara kualitasnya haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Yang panjang dipanjangin, yang pendek dipendekin, yang harus dengung ya didengung, yang nggak perlu dengung jangan didengung gitu. Kalau kita sudah bisa, alhamdulillah, di Ramadan ini menghatamkan Al-Quran. Ada yang sudah hatam Al-Quran, Pak? Boleh hands up, please. Ya. Barakallah, selain baca. Ya, udah, Pak. Barakallah, saya kasih satu. Barakallah. Ya, kita hargai, ya kan? Insyaallah. Kali aja di kantor dapat lagi kan? Wallahu a'lam gitu. Dari panitia. Barakallahu fiik, ya. Yang tiganya nanti buat pertanyaannya, ya kan? Ya. Pertanyaannya setelah kita hatam, apakah kita faham apa yang kita baca? Gitu. Karena kita ingin menjadikan Quran bukan cuma bacaan. Quran tuh jadi petunjuk. Ya. Suratnya surat 2 ayat 185 bicara tentang Ramadan dan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Kalimatnya itu hudan, bukan qiraatan, hudan. Di bulan Ramadan, bulan turunkannya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Gimana caranya untuk menjadikan petunjuk? Maka pasti dia dibaca. Apa punya baca? Dia paham. Cuma dipahamin doang jadi petunjuk? Nggak bisa, harus dipraktekkan. Paling tidak 3 hal unsur ini akan menjadikan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Dan ketika kita memperlakukan Al-Quran jadi petunjuk, maka janji Allah, ini janji Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Suratnya surat ke-20. Surat apa 20? Toha ayat 123. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, bukan baca loh, mengikuti. Berarti dibaca, difahami, dipraktekkan. Maka kata Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu, dia enggak bakal sesat, wala yashqa, tidak akan susah hidupnya, tidak akan sesat dia. Makanya selesai Ramadan, bukan cuma selesai Ramadan, aktivitas kita mau Ramadan di luar Ramadan, maka Al-Quran itu harus kita jadikan sahabat
yang kita interaksi dengannya, kita paham tentangnya. Kalau sahabat kan ngerti ya. Kadang-kadang ulang tahunnya aja tahu gitu. Kayaknya lu lebih tahu lu daripada bini gua gitu kan. Kalau soulmate kan gitu kan. Ya, chemistry-nya sama, dapet. Sahabat tuh kayak gitu. Kayaknya kalau nggak update tentang sahabat tuh kita malu. Lu katanya sahabat gue, masa lu nggak tahu gue lagi kena musibah gitu kan. Kadang-kadang kita mengaku kita sebagai sahibul Quran, kita pengen mendapatkan syafaatul Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, tapi kita jauh dari memahami tentang Al-Quran. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan sesat. Tidak sesat berarti terbimbing hidupnya. Wala yashqa artinya selalu bahagia insyaallah. Syaratnya itu famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk. Boleh dibaca terjemahnya. Nah, ini ayatnya sebenarnya tentang Nabi Adam, tapi kita ngambil statement di akhir yang sifatnya umum. Tafadhol, silakan. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagaimana kamu Adam dan keturunannya menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, ketahuilah bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah. Ini Toha-nya ayat 132. Ayat kedua surat Toha itu secara jelas Allah diingatkan tentang Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, tidaklah kami menurunkan alaikal Quran kepada engkau ya Muhammad Al-Quran litashqa, untuk menghadirkan kesusahan. Enggak. Justru kebalikannya, mereka yang meninggalkan Al-Quran, melupakan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, Allah katakan dialah yang hidupnya akan sempit, akan sulit, akan susah. Ya. Ayat berikutnya di 20, 1, 24 sampai 126. Ya. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling. A'rada itu enggak mau dekat. A'rada itu berpaling. A'rada itu meninggalkan. An dzikri, dari peringatanku. Dan Quran adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra. Peringatan, pelajaran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka bagi mereka penghidupan yang sempit. Kalau kita baca tafsirnya, ma'isyatan donka itu mereka punya harta tapi hidupnya kok nggak tenang. Mereka udah memiliki dunia tapi kok nggak bahagia. Sehingga pelampiasan kebahagiaannya dia harus apa? Healing mulu. Pulang healing, masalah lagi. Ya. Kayaknya butuh waktu buat, kayaknya perlu couple time, family time, ya. Kadang-kadang me time gitu kan. Tapi nggak ketemu tuh. Ya. Enaknya habis chat time aja itu kan. Gitu kan. Setelah itu ya masalah lagi, dia segernya cuma sesaat. Tapi banyak orang-orang yang dari segi bisa aja penghasilannya biasa-biasa saja, ya. Dia kedudukannya juga biasa-biasa saja, tapi hidupnya kok bahagia. Nggak terlalu banyak pusing gitu. Kalau kebahagiaan identik dengan harta, maka harusnya mereka-mereka yang memiliki harta yang banyak itu adalah orang yang paling bahagia. Ya. Tapi ternyata yang korupsi juga adalah mereka-mereka yang bukan orang-orang miskin gitu. Dari segi hartanya, enggak, saya kok udah punya banyak gitu kan. Tapi fitrah manusia gitu, kalau jauh dari hidayah, kalau dikasih satu lembah isinya emas, dia akan cari lembah berikutnya. Hatta muntahahul jannah harusnya. Dan kita seorang beriman gak bakal puas dengan kebaikan sampai kita masuk surga. Nah mereka tuh gak bakal puas sampai apa? Sampai hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur. Alhaakum, sudah melalaikan kalian. At-takasur, berbanyak-banyak, bermegah-megah, ngumpulin dunia.
Kapan sadar? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian tuh masuk ke dalam kuburan. Ya. Udah mati baru. Makanya di ayat Quran nanti makanya kalau kita sering interaksi, banyak orang-orang yang nyesel. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Surat As-Sajdah tuh. Walau tara idil mujrimuna nakisu ruhihim inda rabbihim. Andai kata engkau ngelihat orang-orang yang berdosa nundukkan kepalanya di sisi Tuhannya sambil berkata, Rabbana, Tuhan kami, absorna, kami udah ngelihat neraka, wasami'na, kami udah dengar bagaimana jeritan-jeritan isi neraka, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan beramal yang soleh, inna muqinun, kami yakin sekarang. Jadi udah ngelihat baru yakin, farji'na, kembalikan ke dunia. Ya. Bahkan ada yang punya harta nggak mau infak, nggak mau sedekah, dipegang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Surat Al-Munafiqun ayat di akhir. Padahal anfiqu mimma razaqnakum, keluarkan infaknya, harta yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yauma min qabli ayyatiya ahadakul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Baru dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, coba ditunda ajalku sesaat aja, fa as-saddaqo, aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, aku akan menjadi orang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak bisa itu diakhirkan ajal kalau udah datang. Ya, coba buka surat 63 ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Ini sengaja saya buka Quran biar kita bersahabat dengan Quran. Oh, ayatnya ini tuh. Oh, ternyata gitu. Ya. Al-Munafiqun. Coba deh ayat terakhirnya gimana? 2 ayat terakhir. Betul nggak wa anfiqu? Surat Al-Munafiqun. Surat 63 kan? Betul. Boleh dibaca terjemahnya. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, Ya Rabb, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Lanjut ayat keduanya. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, ya. Itu orang-orang yang nyesal. Nah, Quran tuh kalau kita interaksi tuh kita diingetin, oh iya belum infak, oh iya belum sedekah. Ya. Kalau interaksi kita dengan Quran, itu kita sering diingatkan. Dan berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan pernah kita berlepas dari sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang menjelaskan, yang mengaplikasikan nilai-nilai Quran. Maka kalau kita buka tafsir, itu kita lihat bagaimana cerita banyak hadis menguatkan tentang kisah-kisah, cerita atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Namanya at-tafsir Quran bil hadis, menafsirkan Quran dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Nah, setelah Ramadan kita enggak mau tersesat lagi. Kita ingin menuju kebahagiaan yang abadi. Maka salah satunya ayat udah memberikan kepada kita. Ittabi, ikutin. Caranya baca, fahami, diamalkan. Ini yang bisa kita dapat ini dari apa? Majelis taklim. Maka majelis-majelis Quran jangan ditinggalin. Orang interaksi dengan Al-Quran bukan cuma tujuannya seakan-akan baik di akhirat doang gitu. Kalau bahasanya gini, ini sering saya ditaklim nih. Ya. Kadang-kadang seorang suami bicara dengan istrinya, sayang, nggak nape deh kita sengsara di dunia, yang penting kita bahagia di akhirat gitu kan. Kelihatannya kok kayaknya kata-katanya bijak banget ya. Saya bilang, ini kata-kata ini enaknya ngomongnya nanti di akhirat kalau udah masuk surga.
Kalau sekarang kita nggak punya jaminan sorga, yang pasti di dunia udah sengsara, sorga belum tentu dapat. Iya nggak? Tidak ada ayat Quran yang minta kita jadi mustahik, cari, nggak ada. Yang ada ayat Quran minta kita jadi muzaki, aqimus shalah wa atuz zakah. Tahu nggak maksudnya muzaki? Penghasilan kita setahun itu setara dengan 85 gram emas. Kalau dibagi 12, paling tidak 6,4 penghasilan minimal kita kalau kita pengen jadi muzaki. Dan itu konsisten haulnya selama setahun. Betul nggak? Gitu kan kalau kita ngitung zakat. Dan ketika emas itu dipakai, 85 dipakai, kurang berarti kan? Itu nggak kena, kita tetap nggak bisa dapat jadi muzaki. Artinya Quran ngajarin kita jadi orang yang mampu, orang yang mapan secara ekonomi, bukan jadi mustahik. Udah gitu diwarisin lagi ke anak-anaknya. Ya, bapak tahun lalu dapat dari masjid itu, yuk ikut bapak yuk, bapak daftarin biar dapat juga gitu. Ini bukan isepan jempol, bener. Saya penasihat masjid. Suatu saat panitia itu verifikasi data. Data yang lama itu setiap tahun tuh diverifikasi ulang, didatengin tuh. Mana RT-nya ini, rumahnya mana, dilihat. Wih, kontrakannya udah banyak gitu. Delete kan? Set. Dateng itu. Setiap tahun dapat, kok saya nggak dapet gitu. Kan udah punya kontrakan sekian pintu. Enggak, saya pokoknya tiap tahun dapet gitu kan. Ya Allah. Karena tinggal di perumahan, ada yang udah pindah, kita coret. Nenek-nenek datang tuh bawa cucunya. Kan udah pindah, Bu. Iya, ini buat warga sini. Ibu bisa jadi kan dapat di daerah. Enggak, kan di sini masih ada cucu saya. Tolong ya, ini saya daftarkan cucu saya gitu kan. Jadi jatahnya ini namanya menetaskan kemiskinan, netes terus nggak habis-habis. Makanya kalau DKM saya selalu tanya, coba ditanya DKM. Itu mustahik setiap tahun berkurang atau bertambah? Selalu nambah. Kenapa? Mentalitas kita jauh dari Quran. Iya. Kalau kita mental Quran kita kuat, kebaikan Quran bukan cuma nanti di akhirat, tapi kebaikan Quran itu buat dunia dan akhirat. Maka surat Toha, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kesulitan dunia kita itu jauh dari Quran, kita dapetin kesulitan dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Kami himpun kalian di akhirat dalam keadaan buta. Ini belum selesai tadi. Kan 124 sampai 26 ya surat Toha. Monggo silakan dibaca. Gantian aja. Takut aus nanti. Boleh ya, kita dengarkan, simak. Ini indah sebenarnya nuansa Qur'aninya. Jadi jangan sampai nanti kita udah bisa baca Quran udah stop di situ, bukan. Ya. Jadi kita ingin ya 124 sampai 126. Kita lihat dialog mereka yang melalaikan Quran dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Dia, Allah berfirman, memang seperti itulah balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya, begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Ya. Terjemahnya diabaikan. Bahasa Arabnya tunsa. Tunsa itu nasia. Nasia itu lupa sebenarnya. Jadi kita melupakan. Maka kita senandung Quran pernah doa gini, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Artinya apa? Allahumma ya Allah dzakirna, ingatkan kami minhuma nasina, dari Al-Quran yang kami udah lupain. Wa 'allimna, ajarin kami minhuma jahilna, dari Quran yang kami nggak ngerti. Warzuqna tilawatahu, berikan kami rezeki bisa tilawah Quran. Ana al-laili wa atrafan nahar, baik malam maupun siang. Bisa baca Quran itu rezeki. Tapi konsisten baca Quran itu juga rezeki. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan ini. Ada lulusan pesantren, mohon maaf, tapi interaksi dengan Quran kering karena merasa udah bisa.
Tapi banyak mereka yang sekolah umum baca terbata-bata, tapi terus berikhtiar terus baca Quran, interaksi dengan Quran. Kenapa? Karena Allah berikan hidayah dengan Quran itu. Jadi ayat ini dahsyat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun dia yang melupakan Quran, nahsyuru, kami himpun mereka yaumal qiyamah, hari kiamat, a'ma, buta. Enggak ngelihat, sampai protes. Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau himpun kami buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami melihat. Apa kata Allah? Kadzalika, gitu tuh. Atatka, udah datang kepadamu ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi engkau lupakan. Wa kadzalikal yaum, begitulah hari ini tunsa, kalian dilupakan. Astagfirullah. Bayangin tuh. Di saat orang tua kita nggak bakal perhatian sama kita di akhirat. Di saat istri kita menjauh dari kita di akhirat. Di saat anak yang selain bantu kita itu ngelupain kita tuh untuk sesaat di akhirat. Ini Quran ngabarin surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti di akhirat hari yafirru, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istri, dari suami, dan juga dari anak-anaknya. Likulli imri'in, untuk setiap orang, yauma idin, hari itu, sya'nun yugni, punya urusan yang menyibukkan mereka masing-masing. Mereka nggak sempet tuh nengok anaknya, orang tuanya, istrinya, suaminya, apalagi cuma rekan-rekan yang jauh, yang dekat dilupain. Kenapa? Masing-masing pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu wujuhun yauma idzin musfirah, ada yang wajahnya berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa bahagia. Buka surat Abasa. Surat Abasa surat ke berapa? 80. Ayatnya ayat paragraf terakhir ya, kalimat terakhir mulai dari faida ja'atit sakh. Monggo silakan ya, boleh dibaca biar kita tambah ya. Maka apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala pada hari itu, hari dibangkitkan ya, hari manusia lari dari saudaranya, seorang lari dari saudaranya. Lanjut. Dari ibu dan bapaknya, ibunya, serta dari istri dan anak-anaknya ya, terus serta setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, tertawa dan lagi gembira ria. Masya Allah. Sebentar, itu pilihan pertama, kelompok pertama. Salah satunya mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Salah satunya bisa tersenyum, bukan cuma tersenyum, dohika itu ketawa, mustabsyirah, bahagia banget, masya Allah ya. Berikutnya, ini kelompok yang kedua. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram dan tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi para pendurhaka. Masya Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Ada yang mau tanya? Ya, tafadhol. Ismukman, siapa namanya? Dadang. Oh, Dadang. Orang Sunda ya? Masya Allah. Tafadhol. Ya. Baik Ustaz. Ini kalau kita di dalam hadis kita yang suka baca tadi, kalau dalam satu hari aja kita tidak membaca Al-Quran minimal 10 ayat, kita dikategorikan lalai. Kalau tadi kan kita meninggalkan Al-Quran, 10 ayat aja lalai gitu, apalagi meninggalkan Al-Quran gitu. Nah pertanyaannya nih, kan kalau baca Al-Quran mah tidak bisa dikodok ya Ustaz ya. Bukan kayak sholat ya gitu ya. Nah ini mungkin ini aja bagaimana biar semangat Ustaz, karena kan 10 ayat itu sebenarnya sedikit ya gitu kan. Cuman kan tergantung ayatnya. Tergantung ayatnya ya. Cuman buka
mushafnya itu yang Ya, baik, kita ya. ini ya. Mungkin gimana Ustaz untuk antara lalai dengan ini ya, Baik. dengan tadi meninggalkan itu seperti apa Ustaz? Jadi secara bukan kontradiksi tapi itu hanya kayaknya penjelasannya saat ini. Baik, jazakumullah khairan ya. Ini menguatkan materinya ya. Jadi yang pertama memang materi ini adalah mentarghib ya, memotivasi kita agar kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan, khususnya interaksi dengan Al-Quran, jangan berhenti di Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, semangatnya adalah kita meraih syafaatul Quran itu di hari akhir nanti melalui interaksi kita dengan Al-Quran. Dan interaksi itu bukan cuma dengan Ramadan, ya, bukan cuma di Ramadan, tapi selepas Ramadan itulah kita membuktikan apakah kita bisa konsisten atau tidak. Maka semangatnya, motivasinya itu dibangun bukan karena kewajiban dari istri, dari anak, ya. Apalagi ada kantor itu yang mewajibkan misalnya, prestise seorang pegawai salah satunya bisa baca Quran, senantiasa baca, itu jadi tuh. Apalagi pengen nanti seleksi umroh, ya kan? Sambil ditanya apakah tiap hari baca Quran. Yang begini-begini niatnya biasanya cuma temporary. Umrohnya udah dapat, alumni lagi tuh udah selesai. Ya wassalam kayak gitu. Maka niatkan apa? Niatkan kita agar senantiasa bisa mendapatkan syafaatul. Yang kedua, ya, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada para sahabat-sahabat Quran nanti di surga, Iqra wartaqi warattil. Baca, naik dan terus tartil. Karena tempat manzilah makom kita, posisi kita di surga ditentukan pada ayat terakhir yang kita baca. Semakin kita interaksi maka makom kita tuh semakin mulia. Bayangin, ya. Indah. Yang kedua, bacaan Quran kita bukan cuma kebaikan buat kita. Ini bacaan Quran kita. Ini bukan hafal. Saya masih mencari hadis yang siapa yang menghafal Quran, nggak dapet. Yang saya dapat tuh man qara'al Quran, siapa yang baca Quran. Wa ta'allama, dia belajar, ya. Wa amila bihi, kemudian diamalkan. Ulbisa walidahu, akan dipakaikan kedua orang tuanya yaumal qiyamah, hari kiamat, tajan mahkota min nur, dari cahaya yang seperti sinar matahari. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, yang baca Al-Qur'an kemudian diamalkan. Albasallahu walidayhi, Allah memberikan kepada kedua orang tuanya hari kiamat nanti tajan, sebuah mahkota, dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari. Bayangin. Ya. Tadi saya baru jam 11 tadi ya dapat share, ada seorang tua punya anak 10 masih hidup. Nah di Ramadan ini anaknya berjejer pada duduk, disuapin sama emaknya tuh. Ya Allah, terasa bagaimana tuh kebaikan orang tua dulu waktu nyuapin. Nggak berasa tuh, nangis saya ngeliat. Ya Allah. Nah kita bisa memberikan hadiah lebih baik dari itu semua. Kita memberikan surprise, bukan di dunia, surprise-nya di akhirat. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Dan hadiah itu adalah untuk orang tua kita. Dan ketika kita ini, kebaikan ini kita turunkan ke anak-anak kita, maka kita pun dapat peluang itu insya Allah. Baik, pertanyaan pertama untuk 50.000 yang kedua. Ini waktu hampir habis ya kan? Masih ada 10 menit. Pertanyaan pertama, bunyi ayatnya begini, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Itu adanya di surat apa, ayat berapa? Saya udah jelasin ya. Emang repotnya jiping jiro nih, habis ngaji ngopi habis ngaji ditaruh. Ya silakan. Barakallahu fiik, ta'aluna ke depan, Masya Allah. Surat Toha ayat 123, Masya Allah. Saha namanya kan? Al-Farabi. Oh namanya mantap, Masya Allah. Oh ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, udah nikah belum? Belum Ustaz. Saya wajib tahu, insya Allah ya. Insya Allah Allah memberikan jodoh secepatnya, amin. Ya, ya, insya Allah ya. Tapi kalau masih kerja jangan, hari libur aja ya. Iya. Jadi ini berbasis pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan materi kita.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita itu bukan cuma baca, tapi kewajiban kita adalah terus memahami dan menjadikan pelajaran Quran itu. Ya. Ini dua hal yang saling menguatkan. Suratnya surat Shad. Surat Shad surat berapa? Surat Shad. Wal Qur'ani dzikr badil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Tanpa ngebet coba. Surat berapa? Shad. Ya. Surat udah dapat tuh, udah nyari dapat ya? Nyari ya? 38 ayat 29. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Mubarakun. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika. Quran ini kitab. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad. Mubarakun. Apa mubarak? Penuh dengan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair. Siapapun berinteraksi dengan Quran dengan sebenar-benarnya interaksi, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi syaratnya dua. Liyadabbaru ayati, ditadaburi. Waliyatadzakkaru ulul albab, jadi tadzakkur, jadi pelajaran. Ya. Ini hadir keberkahan. Saya waktu itu kasih tahu ceramah syarat kalau kita berpakaian itu dalam Quran, pertama itu pilih pakaian yang nutup aurat dulu, baru bagusnya. Suratnya Al-A'raf. Ya bani Adamah qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Itu Quran. Ternyata banyak orang yang enggak tahu. Oh, itu ada di Quran ya. Wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa, sudah kami turunkan bagi kalian pakaian. Fungsinya apa? Yuwari sau'atikum, untuk nutup aurat, itu yang pertama. Yang kedua, warisha, sebagai perhiasan. Selama ini kalau kita milih pakaian, cakepnya doang kan, bagusnya doang. Tapi modelnya itu membuka aurat, seakan-akan kita nggak pentingin. Termasuk kita sebagai orang tua. Ini kan mau lebaran nih, ya kan? Ini jadi penting. Ketika kita punya Quran, maka kita pahami, jadikan pelajaran. Oh gini tuh. Kalau masuk ke kamar orang tua, ada adabnya, salam. Harus izin. Nggak main selonong boy gitu, apalagi rumah tetangga, tambah kan kita bestie gitu kan, nggak ada ya. Justru banyak terjadi perselingkuhan, banyak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara budaya yang seakan-akan pokoknya homey banget lah kita kalau di sini gitu kan, kayak di rumah sendiri gitu kan, berarti dia kayak istri sendiri dong, bahaya loh, hati-hati. Aturan itu akan tetap ada, dan itu Quran akan menjaga. Jauh dari Quran, maka sifat binatang kita yang akan dominan. Surat 7 ayat 179. Ya. Wa man walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sudah disediakan isi jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata enggak melihat ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi jauh dari ayat-ayat Allah, hatinya, pikirannya, matanya, telinganya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Jauh dari Quran. Indah. Makanya makin kita dekat dengan Quran, semakin kekurangan untuk kita ilmu. Oh ternyata ada aturannya tuh. Oh begini tuh. Oh iya. Oh gitu, banyak O-nya gitu. Ya. Ada yang mau didiskusikan? Sebelum saya tanya pertanyaan berikutnya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai Al-Quran sendiri. Nah. Karena kan sudah dengan teknologi. Betul, ya. Ada. Ya. Bagaimana nilainya di mata Allah apabila kita membandingkan antara membaca mushaf dengan membaca. Baik. Yang pertama, ya. Oh, ada berapa nih? Ada dua. Oh, dua. Nggak usah pakai hadiah Ustaz. Enggak. Kalau dipaksa nggak apa-apa. Kalau nanya enggak, yang jawab nanti. Yang kedua, ada mushaf Al-Quran yang pakai huruf Latin. Iya. Yang artinya buat kita yang non Arab Iya. akan lebih mudah. Baik, Mudah ya. membacanya, di bawahnya ada tafsirnya, artinya, gitu ya. Sehingga belajarnya itu lebih simpel. Baik, ya. Menurut Ustaz. Baik. Baik, yang pertama itu fadilah baca Qur'annya dapat, tapi fadilah ta'zimnya itu yang nggak dapat. Karena kalau kita baca masuk WhatsApp ada pop up, kira-kira lanjut baca atau baca pesan. Bener nih. Iya, pas masuk telepon terus mertua. Baca Quran. Masya Allah, barakallah. Allahu Akbar. Nah, biasanya lebih dominan ta'zim kita tidak sebagaimana kita membaca Al-Quran dengan mushaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca mushaf, maka yang kita dapatkan itu adalah kita nantinya akan terbiasa mata kita melihat ayat-ayat pada tempatnya itu. Konsisten. Kalau di sini kan enggak, dia cuma satu muka gitu. Ya, ini secara teknis. Tapi kalau dari pahala insya Allah sama. Ya, karena sama-sama bahasanya itu satu huruf satu kebaikan. Karena zaman Nabi nggak ada baca Quran pakai mushaf. Kenapa kira-kira? Orang belum jadi mushafnya. Mushafnya jadi zaman Utsman bin Affan. Ya. Jadi kalau kita baca Quran begini sebenarnya bid'ah. Iya. Zaman Nabi nggak ada. Ada Umar bin Khattab baca Quran kayak gini nih. Cetakannya cetakan ini lagi nih. Ya, terus aja nggak ada. Tapi bentuknya hafalan gitu. Makanya nggak semudah itu kita mengatakan ini nggak boleh karena nggak dicontohkan, nggak semudah itu. Ya ada disiplin ilmunya ya untuk mengatakan seperti itu. Yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau dalam tahap belajar baca ratin nggak ada masalah. Tapi pahalanya nggak dapet. Bacaannya cuma satu kebaikan. Karena kata Rasulullah, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Ya. La aku alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, likulli harfin bi asyri hasanah. Setiap huruf 10 kebaikan ketika kita membacanya sebagaimana Quran itu diturunkan. Bukan dengan yang latin. Dan untuk taraf belajar maafi muskilah nggak ada masalah. Tapi masa tiap tahun harus pakai latin terus. Gitu kan. Saya pernah ya selama Ramadan ini terkategorikan saya bilang, coba tanamkan 1 tahun ini kita selesai Iqra 1, jangan ketawa ya. Tahun ini sampai Ramadan besok target Iqra 1 selesai. Tahun berikutnya Iqra 2 selesai. Nanti Iqra 6 tahun yang akan datang kita udah bisa baca Quran, kita bahagia. Cuman masalahnya kita nggak pernah memulai. Kalau kita mulai Iqra 1, saya yakin 1 bulan selesai. Saya guru Quran. Saya pernah ngajar 8 kali pertemuan, orang yang bisa baca Quran bisa baca Quran. Benar. Yang penting mau ngulang di rumah dan ikhlas karena Allah. Surat Al-Qamar Allah janjikan 4 kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran, ada nggak yang mau menjadikan dia pelajaran? Saya pernah punya murid pertama kali ngaji usia 81 tahun. Ini kisah nyata. 1 tahun kemudian ngaji seminggu sekali bisa baca Quran, 82 sampai 83 sebulan sekali hatam Quran, 83 usianya meninggal dunia. Usia awal 81, oh aku raiso ngaji Ustaz. Saya nggak bisa ngaji, alif aja nggak tahu, nggak ngerti, benar-benar buta huruf. Satu-satu terus dan bisa. Baik, pertanyaan. Wah, 1 menit lagi. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama buat ibu-ibu, ya kan? Mohon maaf ibu-ibu, ya. Saya ingin bertanya dari materi yang tadi ya. Dari materi yang tadi itu ada ayat Al-Quran itu yang saya baca. Bunyinya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu surat apa? Surat Al-Baqarah bukan. Beberapa surat doang kan ya saya. Ya silakan. Surat 38 bukan.
Ya, Anda belum beruntung. Yang bapak-bapak silakan angkat tangan dulu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, gampang sekali. Ya, 5.000, 50. Silakan. Oh, kurang jadi challenge saya 50.000 kayaknya nih. Tafadhol, angkat tangan dulu baru jawab ya. Masih ada perbaikan, Bu? Silakan. Cuma beberapa surat kan yang saya bahas, gak banyak. Ya. Ya? Masya Allah. Salah, mohon maaf ya. Ya, suratnya surat Toha ayat kedua. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sekarang nih surat 38 ayat 29. Pertanyaannya, Bapak-bapak, surat 38 surat apa? Angkat tangan. Bapak-bapak, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini kayak di sekolah, saya kan guru nih gitu. Yang dituju nggak jawab, yang nggak dituju jawab. Oke, Bu, sekarang Ibu deh. Ibu-ibu lagi pertanyaannya. Ya. Ini surat 38 Shad ya. Sekarang surat ke-36 surat apa? Yang lain diam. Ibu-ibu nunjuk tangan. Ya, silakan Bu, tafadholi ya. Silakan Bang Jaka. Ya, pertanyaan terakhir buat Bapak-bapak nih, Bapak-bapak nih ya. Ibu-ibu udah dapat. Pertanyaan terakhir buat Bapak ya. Di malam Jumat selain baca Yasin kita diminta juga surat Al-Kahfi. Ya, pertanyaannya surat Al-Kahfi surat keberapa? Ya, silakan Pak. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ya, karena ngabisinnya ada yang mudah-mudahan aja kan. Tadinya suruh baca ayat Qur'annya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Janji Allah Subhanahu wa taala difahami, dimengerti, diingat terus. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an, petunjuk Allah berupa Al-Qur'an, dia enggak bakal sesat, enggak bakal sengsara. Yuk kita imani, kita jadikan ini menjadi penguat bagi kita dan juga untuk anak-anak kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.